Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang keluarga Jokowi yang terjerat dengan kasus korupsi. Jadi begini ya kawan-kawan, yang namanya korupsi itu prosesnya itu kan tidak mudah ya. Apalagi keluarga Jokowi yang terlibat seperti Kaisang dan Bobi, terlibat gratifikasi dan korupsi serta pencucian uang. Jadi mereka itu kan anak pejabat tertinggi di negara Indonesia. KPK itu sangat susah untuk memprosesnya. Karena apa? Karena backingannya itu sangat-sangat kuat. Beda dengan misalkan yang korupsi itu sekelas menteri atau sekelas pegawai-pegawai rendah kayak gitu, pejabat-pejabat yang golongannya masih rendah, itu mudah ditangkap. Tetapi kalau yang sekelas anak presiden atau anak mantan presiden itu sangat susah prosesnya karena backingannya itu sangat kuat. Di samping itu mereka biasanya itu pakai undang-undang dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa sampai saat ini Jokowi itu belum ditangkap, belum diproses? Yang mau proses saja itu ya siapa kayak gitu. Memproses mantan presiden itu sangat susah, tidak semudah itu. Karena apa? Dari zaman dulu sampai sekarang belum ada yang namanya mantan presiden itu dipidana atau dikasuskan, itu sejauh ini itu belum ada. Coba sekarang kita lihat Presiden Soeharto ya. Presiden Soeharto itu kan bisa dikatakan pemimpin paling korupsi terbanyak di dunia. Itu Presiden Soeharto korupsinya itu banyak banget. Nyatanya sampai beliau meninggal dunia juga tidak pernah diproses secara hukum. Karena yang namanya presiden itu biar bagaimanapun itu kan orang nomor satu di Indonesia, pemimpin tertinggi. Berarti selain presiden itu kan bawahan semua kayak gitu. Nah sedangkan kayak KPK, Polri, TNI itu kan semuanya bawahan. Jadi gimana mau memproses kayak gitu, sedangkan yang mengatur sendiri itu orang nomor satu. Misalkan Jokowi terbukti korupsi pun, terbukti pencucian uang, itu juga tidak akan ditangkap kayak gitu. Karena kalau kita belajar dari sejarah ya, sejauh ini dari 7 presiden itu belum ada satupun mantan presiden yang dikasuskan, itu belum ada. Karena memang tidak bisa seperti itu. Kalaupun ada, itu kan nanti anak-anaknya itu pun tetap aman, tidak akan mampu diproses. Apalagi sekelas KPK itu tidak bakal bisa. Coba kita lihat kemarin Jokowi waktu masih menjabat itu kan menyita aset Tommy Putra Soeharto. Nah, aset-aset Tommy itu kan yang dihasilkan dari harta korupsi Soeharto. Tetapi sampai saat ini pun kan diam kayak gitu, nggak ada apa-apa. Mereka masih memilikinya, maksudnya keluarga Cendana, keluarga Tommy itu kan masih memiliki harta peninggalan Soeharto yang dari hasil korupsi. Sampai saat ini negara pun tidak bisa menyitanya, kecuali Taman Mini. Taman Mini dulunya kan diolah oleh keluarga Cendana lewat Yayasan Semar ya, tetapi kan saat ini sudah diolah sama negara. Itu ya memang karena lembaga-lembaga seperti itu mudah dialihkan kayak gitu. Tapi kalau sudah sifatnya sudah pencucian uang, misalkan Pak Soeharto dulu kan korupsinya banyak banget. Nah hasil korupsinya itu buat beli ini itu dan sebagainya untuk anak-anaknya. Nah yang seperti itu yang susah. Tetapi kalau masih wujud barang seperti Taman Mini dan sebagainya itu bisa diproses kayak gitu. Nah untuk saat ini Jokowi itu memang lagi gencar-gencarnya diperbincangkan tentang kasus gratifikasi Kaisang dan Bobi serta blok medannya ya. Kalau Jokowi sendiri sih belum ada bau-bau korupsi, itu belum ada, tetapi keluarganya yang memang sudah banyak tercium. Bahkan di era beliau masih menjabat juga sudah tercium gratifikasi Kaisang dan blok medannya Bobi, kira-kira seperti itu. Tetapi ya kita kembali lagi, yang namanya korupsi dari keluarga orang nomor satu itu memang susah diproses, bahkan mungkin tidak bisa diproses, kira-kira seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya ya, barangkali teman-teman itu mengira itu saya itu sakit hati karena saya bukan pendukung Jokowi. Teman-teman itu salah, saya ini pendukung Jokowi 2 periode ya, tetapi di akhir jabatan beliau saya pribadi itu merasa kecewa dengan cara berpolitiknya. Jadi di sini itu bukan soal masalah benci atau tidak benci, bukan masalah benci atau suka, tetapi soal kekecewaan. Yang namanya kecewa bukan berarti benci ya. Jadi yang saya kecewakan itu dari keluarga Jokowi dan Pak Jokowi itu cara berpolitiknya. Jadi saya
akun saya ini nggak pernah menyerang pribadinya, yang saya serang ya cara berpolitiknya. Contohnya saya menyerang keluarganya Pak Jokowi, Gibran, itu selalu saya serang dengan akun fufufafanya yang kurang beradab. Itu yang saya serang, itu kan cara berpolitiknya yang memang kurang baik kayak gitu. Tetapi kalau pribadinya saya sama sekali tidak pernah menyerang. Bahkan ke Presiden Prabowo juga yang saya kritik itu cara berpolitiknya ya, yang kadang-kadang saya kritik, bukan pribadinya, karena di channel saya ini tidak pernah mengkritik orang yang sifatnya pribadi. Di sini itu yang saya kritik ya, itu sifat-sifat politik, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan ada yang bilang saya barisan sakit hati, ini itu dan sebagainya, itu salah besar. Saya ini justru sampai detik ini saya masih mendukung Pak Jokowi. Hanya saja dalam pilihan ya, waktu pilgub, pilpres itu saya tidak memilih yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi. Saya memilih sesuai hati nurani saya ya, itu kira-kira seperti itu. Walaupun saya mendukung Jokowi, tetapi saya tidak menyukai cara berpolitiknya yang di akhir jabatannya, yaitu yang pertama, berkhianat kepada partai PDI Perjuangan, yang jelas-jelas partai itu membesarkan namanya dan keluarganya. Yang kedua, melanggar konstitusi demi memajukan Fufufafa menjadi wapres ya. Dan yang ketiga itu mengendalikan alat-alat negara untuk kemenangan paslon-paslon tertentu di pilpres, pilkada maupun pilgub. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di channel saya ini itu saya bukan berarti barisan sakit hati, itu enggak. Saya di channel ini itu mengkritik ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang kita sebagai rakyat tidak kurang berkenan, berarti kita kritik. Karena kita membayar pajak, mengkritik itu memang sudah bagian dari hak kita. Tetapi kan kita mengkritik dengan cara kinerja maupun berpolitiknya, bukan pribadinya. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe, pastikan subscribe. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Halo teman-teman, dukung terus channel saya Vera Alita dan juga channel Randy Official, karena hanya di channel Randy Official yang update film-film lucu setiap hari. Pokoknya dukung terus karya kita. Terima kasih, bye-bye. Hai teman-teman, jangan lupa ya dukung channelnya Randy Official, spesial film pendek dari Banjarnegara. Kami akan terus berkarya. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Dan satu lagi, share-nya ya teman-teman. Makasih.